Dari Masa Center. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kakek saya jual tanah ke adiknya. Kakek saya jual tanah ke adiknya. Sekarang anak dari adik kakek saya akan menjual lagi, tapi butuh tanda tangan bapak saya. Halalkah jika bapak saya minta bagian 10%? Ini sejak lockdown ini main-main persen aja sekarang ya. Yang bertanya ini saya punya bapak. Bapak saya punya kakek. Kakek saya punya adik kakek. Gitu ceritanya kan. Dulu kakek saya menjual tanah ke adiknya. Dulu kakek saya jual tanah ke adiknya. Sekarang anak dari adik kakek. Adik kakek ini punya anak. Anak adik kakek. Oke. Sekarang anak dari adik kakek saya akan menjual lagi. Anak adik kakek akan menjual tanah itu lagi. Tapi butuh tanda tangan bapak saya. Kalau ini tanah milik ayah dia, ini kan ayah dia nih. Meninggal ayahnya, maka bulat itu warisan punya dia. Maka dia jual saja, dia tidak perlu tanda tangan. Sekarang tapi butuh tanda tangan bapak saya. Dia butuh tanda tangan sini. Pertanyaannya, kenapa dia butuh tanda tangan ini? Apa sebab? Halalkah jika bapak saya minta bagian 10%? Tidak ada hak dia. Kenapa dia minta 10% kemari? Tak ada hak 10%. Dua pertanyaan muncul. Kenapa ini minta tanda tangan ke sini? Apa urusan sini mesti tanda tangan? Dan ini kenapa pula minta 10% ke sini? Ini yang bertanya. Jelas. Dua, Zatil Husni. Ustadz, apa hukum menggadaikan barang di pegadaian konvensional? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua barang yang digadaikan mengambil keuntungan di situ, maka dia adalah riba. Saya mau pinjam uang 100 juta. Saya mau pinjam uang 100 juta. Kepada siapa? Kepada si B. Maka akadnya adalah dain. Pinjam uang 100 juta, nih, bayar tanggal berapa? 1 Januari 2021. Nama akadnya dain. Tapi si B nggak percaya. Saya nggak percaya Ustadz bisa bayar ini. Maka saya minta, saya tak punya apa-apa. Oke, saya ada satu sepeda motor, Astrea. Saya pinjam duit 5 juta ya, iya. Astrea ini untuk kamu, ya. Pakainya lah Astrea. Dipegang si B. Maka barang yang dipegang ini dipegang oleh si B, sementara duit pulang namanya gadai. Berubah akadnya menjadi rahan. Gadai, tidak lagi hutang piutang, tapi gadai. Dipakainya kullu qardin jarra naf'an, setiap pinjaman yang ada unsur manfaat di situ fahuwa riba. Maka manfaatnya itu adalah riba. Kenapa? Karena dia mengambil manfaat. Jadi kalau gitu saya mau pinjam kemana? Bank syariah. Nanti akadnya bagaimana di bank syariah itu? Nanti mereka akan membelikan barang. Dibelikan barang, barang itu dibeli oleh bank. Lalu kamu beli barangnya itu ke bank syariah, nanti akadnya adalah uang dengan barang. Bukan uang dengan uang.
uang dengan barang. Begitu juga dengan pegadaian syariah. Jadi dia di akad itu. Akad itulah yang membedakan antara syariah dengan tak syariah, syar'i tak syar'i, syariah dengan konvensional. Di akad itu. Apa akadnya? Nikah itu di akad itu juga. Dalam Islam ada akad. Kalau sudah ada lisensi dari Dewan Syariah, asuransi syariah, bank syariah, pegadaian syariah, ada label dari Dewan Syariah, jangan kau tanya-tanya lagi. Itu sudah digodok mereka di Dewan Syariah, profesor-profesor. Oh, saya nggak percaya Pak Ustaz. Dewan Syariah kau tak percaya, tapi kau naik pesawat sama pilotnya percaya. Padahal pilotnya pakai sabu. Pernah kau datang ke depan pesawat tuh nanya, mana koplingnya, mana gasnya, mana remnya. Padahal nyawamu di situ. Kau diam aja, duduk anteng aja. Kenapa masalah agama ini kau tak percaya kepada Dewan Syariah? 3. Normalasari. Ustadz, bagaimana cara menyenangkan hati ibu kita yang sedih karena ingin melihat anak cucunya pulang kampung, sementara saat ini tidak baik untuk keluar? Hai atu-atu, opung-opung, mbah-mbah, mbah kangkung, nenek-nenek yang sudah ada di kampung. Anak cucu kalian dari kota itu membawa virus corona. Mereka tak pulang bukan karena tak rindu. Mereka sangat rindu, tapi mereka sayang sama kalian. Kalian sudah umur 60, 70. Imun kalian lemah rendah. Kalau sampai mereka pulang, disalaminya kalian, mereka sehat. Kalian salaman jam 4, jam 6 tuh meninggal kalian. Mau meninggal? Mau? Udah, kirimkan video nih. Pak Ahmad, Ustadz, saya seorang kepala rumah tangga. Kerja saya menanam sayuran di kebun. Dan yang menjual istri saya. Apakah saya termasuk laki-laki yang tak menafkahi istri? Pak Ahmad, aslinya istri bapak itu di rumah saja. Waqarna fi buyutikunna. Oh istriku, kau duduk di rumah, jaga anak, jaga rumah. Aku yang menanam, aku yang menjual, aku pulang. Begitu aslinya Pak. Tapi karena Bapak punya keterbatasan tenaga, setelah bercocok tanam, pulang, menyiram, memikul, memupuk, memetik, tak sanggup, akhirnya berbagi. Bapak sampaikan ke ibu itu. Oh, buah hati belayan jiwa. Sebetulnya kau hanya di rumah menjaga anak. Tapi kau tak seberuntung tetangga kita. Kau mendapat aku. Aku memang miskin susah, tapi aku setia insya Allah. Karena tak ada lagi orang mau. Maka setelah ku tanam ini, aku pulang ke rumah, aku minta tolong sama kau Adinda, kaulah yang menjual. Kata dia, tak apa-apa bang. Jadi biar tahu dia bahwa sebetulnya kewajiban dia hanya di rumah saja. Bahwa dia keluar mau menjualkan, itu adalah salah satu bentuk kesetiaan dia. Tutup auratnya. Jangan sampai dia berjualan tuh pula sambil ngobrol-ngobrol sama laki-laki tak mahram. Tetap dijaganya kehormatan dirinya. Bagus kalau dia pakai jilbab pajang, tuduh labuh bagian tertutup. Setelah itu dia pulang, bapak sadar bahwa dia sudah menolong, dia pun sadar bahwa itu bukan kewajiban dia. Insya Allah anak bapak akan soleh-solehah karena makan dari yang halal. Ibu Siti Zubaidah, Ustaz, bagaimana cara kita terhindar dari penyakit hasad? Karena terkadang muncul hasad secara spontan. Yang pertama, ibu mesti sadar bahwa ibu sudah kena penyakit. Berapa banyak orang yang tak sadar bahwa dia sakit. Corona ini berbahaya, Bu. Tapi ada yang lebih bahaya. Apa itu? Orang yang tak sadar bahwa dia sudah kena corona. Akhirnya dia pergi ke rumah sakit tanpa pakai penutup mulut. Batuk-batuk dia, bersin-bersin, maka semua orang kena. Gara-gara apa? Gara-gara tidak sadar. Yang kedua, sadar apa efeknya. Kalau saya sudah kena penyakit hasad, iyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Takutlah kamu pada penyakit hasad, karena hasad itu akan memakan semua amalmu sebagaimana api dimakan kayu bakar. Puasa sunatmu terbang, zakatmu melayang,
Perbuatan baikmu hilang gara-gara penyakit hasad. Corona hanya membuat orang mati, tapi amalnya tak mati. Matinya pun mati syahid, tapi hasad hilang amal, bisa mati su'ul khotimah. Maka kalau terlintas dalam hati hasad, hilangkan. Yang ketiga, doakan orang yang kau hasad itu. Kau hasad pada siapa? Saya hasad sama kawan saya ini Pak Ustadz, saya sama sekantor sama dia. Terus tiba-tiba dia nikah, saya pun nikah. Terus dia sekarang sudah menggendong anak. Saya sampai sekarang belum punya anak. Kapan nikahnya? Januari kemarin. Baru 4 bulan dia udah punya anak. Iya. Itu kau tak perlu hasad. Itu anak zina. Yang hasad itu adalah sesuai hukum syar'i. Tiba-tiba hasad, datang hasad. Bagaimana cara menghilangkan hasad? Kau mesti datang ke rumahnya, belikan baju anaknya, tak ada baju popok, tak ada, belikan sabun mandi bayi, datang situ, gendong anaknya, doakan, barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa rizqta birrahu wa balagha asyaddahu. Itu cara menghilangkan hasad. Selamat ya, lucu anaknya. Yang keempat, engkau doakan dia an zahri qalbin, dari rumah. Tahajud kau tengah malam, doakan, ya Allah, ini kawanku sudah kau belikan dia kerja yang mapan, duitnya banyak, jadikan dia istiqomah. Itu cara menghilangkan penyakit hasad. Yang kelima, yang terakhir, doakan dari dalam hati, Allahumma tahhir qalbi minal hasadi. Jauhkan aku dari penyakit hasad, sucikan hatiku dari penyakit hasad. Itulah 5 cara untuk mengobati diri supaya jangan kena penyakit hasad. Pertanyaan yang terakhir, yang keenam, bagaimana kalau ada Pak Ustadz, suami saya kerja di rumah sakit pemerintah. Suami saya kerja di rumah sakit pemerintah, lalu kemudian dia bisa mengambil obat batuk, obat mencret, obat suntik, obat ini, dibawanya pulang ke rumah. Apa hukumnya itu Pak Ustadz? Rumah sakit ini rumah sakit siapa? Rumah sakit pemerintah. Rumah sakit kabupaten, iya. Satu daerah itu berapa penduduknya? 100.000 orang. Maka suamimu di akhirat akan memikul obat-obat ini, minta maaf kepada 100.000 orang pemilik. Karena ini milik rakyat, bukan punya dia. Dia sudah digaji, dia sudah dapat uang tunjangan, dia sudah dapat gaji tiap bulan. Maka perbuatannya dicurang. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Berapalah harga obat itu? Obat itu murah. Tapi kenapa orang suka curang? Sesungguhnya bukan pada murahnya itu, tapi ada kenikmatan. Ada kenikmatan ketika curang itu. Harga obat itu tak seberapa, mungkin harganya cuma 5-10 ribu. Tapi begitu pulang ke rumah, wah ini obat apa? Gratis loh, gratis. Disitulah zuyyina lahum su'u a'malihim. Setan menghiasi perbuatan, seolah-olah kau sudah berhasil menipu, padahal sebenarnya kaulah yang tertipu. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Hati-hati. Mudah-mudahan kita selamat dari penyakit-penyakit ini. Dan yang sudah-sudah lalu gimana Pak Ustadz? Hitung berapa obat yang sudah kau curi, kau ambil selama ini. Hitung berapa, balikkan ke masyarakat. Gimana cara ngitungnya Pak Ustadz? Berapa obat yang sudah kau ambil? Obat mencret, sakit kepala, diabetes, semua obat-obat, jarum suntik segala macam, kumpulkan. Hitung berapa total harganya. Serahkan ke lembaga masalih ammah, masyarakat umum, sekolah agama, panti, fakir miskin, masjid. Masukkan duitnya, serahkan situ. Tak perlu kau katakan inilah uang duit obat yang kucuri selama 3 tahun kerja ini tunai, tak perlu. Serahkan untuk namanya mengembalikan uang umat kepada umat. Jangan buat lagi, jangan buat lagi. Dimanapun kerja, baik rumah sakit kabupaten, provinsi maupun nasional. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari perbuatan yang haram insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.